Halo, selamat sore. Wow, ini spesial hari ini aku pakai dress gitu ya. Emang rencananya mau keluar sih habis ini, tapi hari ini tuh spesial banget. Bukan karena ada apa-apa, karena hari ini pembicaranya, narasumbernya adalah Dokter Dani Wiguna, spesialis kebidanan dan kandungan. Nah, ini dokternya udah ada. Halo dok. Bentar ya dok, saya mau sapa-sapa bentar. Nah, kenapa ini spesial banget? Jadi teman-teman yang kalau ikutin Dikdok dari episode pertama, faktanya Dokter Dani adalah narasumber pertama Dikdok di episode pertama. Jadi tadi aku sempat melo gitu kayak, wow, nih hari ini Dokter Dani ya. Wow, Dokter Dani tuh dulu sering banget nolongin aku di Dikdok dan hari ini makanya aku agak melo juga kayak nggak nyangka banget ini Instagram live-nya lancar udah tanggal 19 kita masih ada 81 episode lagi untuk maratonnya dan teman-teman sekali lagi aku mau bilang makasih di kesempatan ini buat yang udah sharing akun-akun Dikdok, postingan Dikdok, bahkan yang ikut nonton, yang ikut follow, makasih banyak ya. Dan langsung aja deh kalau kayak gitu kita kasih tahu nih siapa sih tamu spesial kita hari ini. Aku langsung undang Dokter Dani Wiguna. Ditunggu sebentar ya. Oke, sudah aku terima. Bentar ya, teman. Sore dokter. Selamat sore. Oke. Wah, ini pasing dulu dok gambarnya itu kepotong wajahnya dokter, kameranya dipasing dulu aja. Sebentar ya, aku tulisin judulnya dulu deh. Oke. Bentar. Oke. Yap, sudah. Hai dok, apa kabar Hai. dokter Dani? Sehat, sehat, sehat. Selamat sore semua. Iya dokter, sorry ya tadi saya agak curhat dikit. Jadi teman-teman nggak tahu kenapa saya hari ini agak mellow karena dokter pembicaranya. Jadi saya flashback lagi dok. Dulu kan kalau dokter ingat saya nanya dokter perdana untuk live IG, dokter banyak banget bantuin. Udah 6 kali dokter Dani sebenarnya isi di Dikdok. Jadi teman-teman dokter Dani sangat support sekali kalau untuk edukasi kesehatan dan ini salah satunya masih mau gitu ya masuk dalam program Instagram Live Marathon Dikdok. Makasih banyak ya dok ya. Dokter ini lagi nggak di rumah sakit ah? Aku kira lagi di rumah sakit dok. Lagi di rumah. Oh libur ya hari ini dok. Biasanya dokter Dani jalan-jalan guys kalau dilihat Instagramnya. Iya beneran. Sekarang, Biasanya itu keliling Jogja. ya, sekarang jalan-jalannya kemarin, hari ini stop di rumah. Oke, Dokter Dani, ini teman-teman silahkan kalau mau kepoin Dokter Dani sangat terbuka. Tapi kita kenalan dulu dok. Saya kan udah kenal nih sama dokter. Banyak followers Dikdok dan teman-teman lain yang baru join nggak kenal Dokter Dani. Dokter silahkan perkenalan dulu aktivitasnya ngapain dok? Ya, baik. Selamat sore teman-teman, sahabat, Bapak Ibu. Nama lengkap Dani Wiguna. Saya sudah menjadi SPOG dari sejak tahun 2008 ya. Oke. Wow. Jadi saya saat ini saya terakhir kerja di Rumah Sakit Siloam, hanya Rumah Sakit Siloam sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Masuki tahun ke-6 ya tahun ini. Wow, Gitu. udah 6 tahun ya dok? Iya, tahun 6 tahun. Tahun ini 6 tahun ya, seperti itu. Ya, jadi memang aktivitas kegiatan sampai saat ini ya kita sekarang sedang mengencarkan untuk pelayanan mom and child ya. Kita sudah buka poliklinik baru yang lebih representatif, yang tidak tercampur dengan kalau waktu kemarin itu kan kita posisi tempat duduk selalu bersamaan dengan pasien lain gitu. Kita sekarang dilocalize ya di satu tempat di mana kita akan di situ bergabung antara pelayanan dokter anak dan dokter kandungan. Tapi di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta khususnya pelayanan mom and child ini bukan hanya dokter anak dan dokter kandungan, tapi kita juga integratif multidisiplin teamwork ya.
Jadi di situ nanti ada dokter bedah anak, ya, Oh. dokter urologi anak kami punya, terus dokter tumbuh kembang anak, dan ya mungkin nanti ada, kalau dokter kandungannya nanti ada dokter penyakit dalam, dokter gizi, psikolog, ya, dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kami membangun brand, ya, khusus untuk pelayanan kehamilan. Kita membangun brand yang namanya preconceptional management, ya. Jadi artinya kita memanage seorang ibu ini sejak persiapan menikah, ya. Sejak persiapan menikah sampai dengan persiapan hamil, proses kehamilan, persalinan, sampai dengan nanti pelayanan masa nifas dan keluarga berencana. Jadi itu satu rantai yang tidak bisa dipisah begitu. Nah, untuk menjembatani itu, saya pribadi berinisiatif, dibantu teman-teman dari marketing dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta dan dukungan dari direksi dan CEO daripada Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, itu membentuk program yang namanya Dr. Dani Speaks. Jadi sekarang saya juga sama dengan Bu Ivo nih. Jadi kalau Bu Ivo lebih canggih gitu ya. Kalau saya dikelola, saya punya manajer, ya, manajer saya gitu. Kalau Bu Ivo mungkin mandiri, manajer iya, pelaksananya iya gitu ya. Kalau saya pelaksana tapi manajer saya ada gitu. Jadi kami di program nanti Dr. Dani Speaks itu, kami programnya Dr. Dani Speaks ini dia engage to community. Jadi teman-teman yang ada komunitas apapun silakan nanti DM di Instagram saya, atau nanti saya klik nanti nomor HP, nomor WA saya, siapa tahu nanti ada yang berkenan untuk mengundang kita live. Kalau ada di luar kota, ada komunitas apa gitu, silakan kita live saja, nggak ada masalah. Terus bukan hanya komunitas ya, bukan hanya community, tapi juga ada corporate, mungkin ada perusahaan atau apa begitu, college, kampus ya. Terus ada juga communication public. Jadi misalnya kita ke radio, televisi, ya, mass media dan sebagainya. Jadi banyak sih caranya dari Dr. Dani Speaks ini. Nanti kita akan berkolaborasi dengan mereka. Semoga harapannya, tujuannya sih niatnya baik ya. Artinya seperti yang kemarin kita sudah live di IG live di mana, di Rumah Sakit Siloam ya, dengan marketing hari Sabtu ya, Sabtu atau Jumat gitu, itu ada live jam 5 sore, live di Siloam Yogyakarta, IG-nya IG Siloam Yogyakarta. Itu milestones of Dani Speaks, milestones of Dr. Dani Speaks, real not dreams. Jadi bukan real or fake, tapi real not dreams. Jadi nyata, dan kami tidak akan berandai-andai gitu ya. Bermimpi tidak. Kami akan lakukan itu, dan sekarang ini kita sudah menyusun program. Kemarin juga kita sudah adakan kerjasama dengan salah satu gereja, di mana biasanya situ tiap kali itu ada persiapan untuk menikah. Monggo silakan teman-teman, sekali lagi bagi yang punya komunitas, college, kampus, community ya, baru ada corporate ya, silakan gitu DM saya. Nanti di Instagramnya ada di flyer yang sudah dibuat ya, dance.mcaryu itu Instagram saya, atau ya saya 081227911968. Itu semoga itu akan menjadi jembatan antara kita semua, bukan hanya di Jogja, tapi yang saya ingin juga kita semua sama-sama maju, kita sama-sama punya solusi. Seperti itu kira-kira, Bu. Wow, keren banget ya dok, setahun ditinggal ternyata Dokter Dani akhirnya gitu ya punya program sendiri. Saya dukung banget sih dok, karena memang permintaan yang konsul ke dokter kan banyak banget ya lewat DM. Mungkin sekarang lebih mempermudah nih, teman-teman juga bisa scan barcode yang tadi ada di poster, itu mempermudah untuk nanti ngubungin Dokter Dani dan tim Dokter Dani. Oke deh, by the way nanti kita akan ngobrolin itu lagi. Nah dok, ini kan judulnya juga spesial banget hari ini, yaitu One Moment One Pregnancy. Dokter Dani, boleh ini apa sih, kenapa dokter pengen pilih judul ini dok? Boleh diceritain dok? Langsung diceritain aja. Jadi iya, memang kita kan kalau untuk menarik, kalau bahasa jurnalistiknya judulnya harus singkat gitu ya, singkat dan penuh misteri gitu. Singkat tapi penuh misteri. Jadi one moment
one moment once pregnancy. Baik. Jadi satu kali punya kesempatan dan saat itu hamil gitu. Intinya seperti itulah kira-kira. Jadi memang kenapa saya bicara begini? Kita cerita one moment saja, ya one moment. Jadi pada saat sekarang ini fenomenanya kan berkembang ya. Ada yang sudah menikah LDR, ada yang menikah tapi karena kesibukan dan sebagainya itu tidak terjadi komunikasi yang baik. Bukan perpecahan dalam rumah tangga ya, tapi artinya komunikasi dalam hubungan seksual gitu ya, karena sama-sama sudah capek, sama-sama tidak ada saling pengertian dan sebagainya. Itu juga jadi masalah sebenarnya. Kenapa sih seseorang tuh sulit mencari one moment ini gitu? Nah itu salah satunya sih ya. Belum lagi nanti ada masalah-masalah yang lain ya, masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan lingkungan sekitar, masalah dengan banyak masalah begitu, karena faktor internal juga memang bermasalah, faktor eksternal apalagi gitu kan, karena kita makhluk sosial tentu pasti kita berinteraksi dengan yang lain seperti itu ya, dengan alam termasuk juga misalnya gitu. Jadi misalnya sudah mau ada janjian yuk kita mau sama-sama nih gitu ya malam ini dan sebagainya, tiba-tiba karena musim hujan banjir nggak bisa pulang di kantor kan gitu, jadi batal seperti itu ya. Apalagi di Jogja sekarang juga tiap hari hujan, nanti di beberapa kota juga banjir ya, mungkin Jakarta belum ya, jangan sampai ada masalah begitu ya. Tapi itu masalah-masalah yang konkret yang mungkin kita tidak pikirkan dari awal begitu. Nah sekarang one moment ini itu hal yang penting. One moment itu apa sih? Pada saat kita ini perempuan ini punya masa subur. Nah, next masa pertama. Karena masa subur ini penting, karena kalau masa subur ini tidak dilaksanakan, itu hanya terjadi satu kali dalam siklus sebulan, gitu. Jadi seorang wanita itu punya kesempatan untuk hamil itu satu kali dalam satu bulan. Bayangkan, luar biasa ya. Jadi Anda kalau gagal di momen ini, Anda akan mengulang di siklus berikut. Nah, siklus berikut nggak tahu lagi ceritanya jadi bagaimana seperti itu, ya. Nah, jadi harus tahu gitu dan harus mengerti bahwa siklus haid itu harus normal, harus teratur. Kapan kita tahu dia masa subur, kapan tidak masa suburnya. Begitu juga dengan suami misalnya, hubungan seksual yang tidak terjadwal misalnya seperti itu. Jadi misalnya besok nih masa subur, spermanya dikeluarkan malam ini begitu misalnya, kan jadinya kan kacau gitu. Sperma yang berusia muda satu hari begitu nggak bagus, minimal sperma itu 3 hari supaya dia sperma itu jadi baik kualitasnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba hamil nggak 4-5 minggu abortus seperti itu. Jadi memang ini persiapan gitu kira-kira Bu Ivo, kira-kira pandangannya seperti itu hari ini, settingannya seperti itu. Oke, saya kan belum menikah ya dok. Akhirnya saya menangkap, maksudnya, oh ya, ini untuk orang yang persiapan nikah, kayak tadi dokter ya, Siloam dan dokter pun bikin strategi dari mulai persiapan nikah, menikah hingga nanti punya anak. Ini bagus banget. Kita harus tahu one moment tadi, baik pria maupun wanita. Saya tahu nih kalau wanita berarti masa suburnya. Kalau pria pun ada nih masa subur spermanya bagaimana tadi hitungannya. Berarti dok, kendalanya, kita ngomong kendala lah kalau gitu kan, itu tadi bisa dikit, oke deh aku hafal masa suburku, suamiku juga ntar gimana. Nah biasanya kendala-kendala apa sih yang sering merusak si momen ini tadi? Ya, kalau yang merusak itu banyak ya, banyak. Jadi misalnya faktor lingkungannya itu misalnya nih, tiba-tiba flu, tiba-tiba positif COVID, ya, tiba-tiba kena infeksi yang lain seperti itu. Itu contoh hal yang gampang aja lah. Jadi artinya gini, kita sudah persiapkan, artinya kita sudah komitmen dalam artian di masa-masa saat ini ya, itu namanya kesehatan itu sangat penting. Bukan hanya kesehatan reproduksi, tapi general kesehatan kita tuh harus baik begitu. Nah, harus baiknya dengan cara apa? Kita harus bisa mengatur stres pribadi, mengatur stres psikis, ya, stres fisik kita, ya, kita harus manage semua yang kita lakukan begitu. Jadi supaya ujung-ujungnya imuniti kita baik gitu. Nah, kalau imuniti kita baik, ya tentu otomatis kita akan nyaman seperti itu. Ya, jadi lagi musim hujan nih gitu, udah tahu musim hujan gitu ya.
ya pakai payung gitu ya, atau pakai pakai baju apa ya, jas sekarang yang banyak di Indomaret kan, itu kan berapa 15.000 masukin gitu Ya, ya plastik sampai di rumah dibuang kan buah. gitu ya. Atau ya kalau untuk mencegah apa polusi go green gitu kan ya, mungkin plastiknya dijemur gitu ya kan, masih bisa dipakai dan sebagainya. Jadi itu banyak hal sih gitu ya. Jadi memang persiapan payung dan sebagainya itu juga penting gitu. Nggak pulang meriang dan sebagainya. Nggak jadi gitu. Padahal Nggak momennya jadi. ada kan gitu. Oke, Dok, saya penasaran nih, kan one moment ini berarti tidak hanya berlaku untuk pasangan baru ya, maksudnya pengantin baru. Nah, ada nggak perbedaan persiapan one moment dengan antara pengantin baru sama pengantin yang udah lama? Mungkin ada pasangan yang memang menantikan anak kedua susah atau memang belum punya anak. Jadi cukup lama itu apa, Dok, persiapannya, tambahannya? Sebenarnya intinya itu persiapan itu secara general sama lah. Sama seperti kita ya. Hmm. Misalnya kita kuliah gitu ya. Mahasiswa semester 1, semester 2 sampai dengan nanti mau tesis, persiapannya sama. Modalnya kan Iya, iya. belajar gitu ya. Betul. Modalnya belajar. Begitu juga sama dengan mereka gitu. Tapi yang penting gini, modalnya tuh yang penting bagaimana kita bisa hamil kan gitu. Iya. Ya kalau kita bisa hamil ya berarti sel telur kita harus baik, sperma kita harus baik Hmm. ya. Dan kita masuk dalam siklus haid yang memang udah Bagus. nyata akan terjadi ovulasi, akan terjadi pengeluaran sel telur begitu. Dan suami juga spermanya paling tidak minimal 3 hari jangan dikeluarkan seperti itu. Jadi memang ini hal yang memang mesti diatur gitu. Jadi kalau persiapan khusus antara yang pasangan baru mau menikah atau pasangan yang menikah baru atau pasangan yang mau punya anak kedua, ketiga dan seterusnya, itu semua persiapan sama. Cuma memang ada satu hal Apa, Dok? usia. Kita tidak bisa berbohong dengan Hmm. fakta biologis ya. Artinya Iya, semakin kita tua, yang namanya kualitas organ itu semakin menurun. Itu tidak bisa kurang. dipungkiri, berkurang. Betul. Nah, sebagai warning saja untuk wanita, ya kalau bisa misalnya mau kebut nih, hamil, ya sebisa mungkin sebelum usia 34 tahun lah gitu, supaya sel telurnya itu masih bagus dan itu masih bisa kemungkinan untuk proses pembuahan, proses perkembangan janin ya nanti itu akan jadi lebih baik. Bukan artinya di atas 34 minggu itu jelek, bukan. Tapi kalau secara kualitas memang sel telur di atas 34 tahun itu memang dia akan menurun gitu ya. Sama seperti kita Oke. stamina kita makin kita lanjut tentu kan kita makin menurun begitu seperti itu. Oke, wah ini udah banyak yang nanya dok di kolom chat. Ayo, sudah mulai diserang nih dokter dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kita coba pertanyaan pertama ya. Bentar ya dok, saya pilihin dulu yang paling pertama tadi. Mana dia? Oke, sabar, sabar, sabar ya. Duh, nggak nemu, sabar. Oke, ini deh. Nih, dok, dari Rohani_Deprianti. Dok mau tanya, teman saya udah menikah, selama ia menikah 3 bulan tidak menstruasi, dicek belum positif. Tiba-tiba menstruasi, ini karena apa ya dok? Nah ini memberi harapan kadang dok untuk pasutri baru. Baik, jadi kalau dia sempat tidak haid 3 bulan, itu namanya nggak beres ya. Sangat tidak beres ya. Ya, jadi nggak heran sih ada yang 3 bulan, ada yang bahkan ada yang 2 tahun nggak haid gitu. Saya pernah punya mantan 2 tahun tidak haid ya. Itu bukan hal yang penting begini. Baru. Ya, yang penting kalau memang kita punya haid lebih dari 35 hari, ya paling tidak 3 siklus berturut-turut ya. Coba deh konsultasi begitu karena yang ditakutkan biasanya kalau terjadi amenorrea sekunder ya artinya dia tidak haid karena faktor yang karena faktor yang lain ya, itu jangan-jangan nanti pengaruh dari hormonal begitu dan kita harus cari tahu. Nah, pengaruh hormonalnya apa sih? Jangan-jangan dia punya yang namanya PCO, polycystic ovarium. Nah, kita lihat lagi kalau PCO itu rata-rata orangnya gemuk, obesity, Betul. indeks massa tubuhnya itu di atas 24 ya. Kalau orang Indonesia itu di atas 23 lah, 22,9 itu batas maksimal.
di atas orang Indonesia. Kalau orang bule ya mungkin 24,9, kita beda lah antara kita dan bule gitu ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau hiperandrogen, jadi yang jerawatan tuh itu kan hiperandrogen begitu. Nah, itu salah satunya bisa terjadi proses keterlambatan dalam pematangan sel telur sehingga memang dia tidak akan terjadi haid. Yang ketiga itu tanda-tandanya itu berbulu. Nah, lihat aja gitu ya, kalau ada kumis-kumis ya, udah perempuannya gemuk, jerawatan, kumis, nanti kaca dulu ya, ada kumis-kumis atau bulu di tangannya, kakinya lebat. Nah, itu hirsutism gitu. Itu juga gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan tanda-tanda yang itu. Nah, kenapa sih saya bicara seperti ini? Dia pernah 3 bulan tidak haid. Sekarang gini Bu Ivo, itu sejak, ini data aja ya, 2018 itu ya, sejak 2018 antara laki-laki dan perempuan ya, yang banyak gemuknya ya, itu lebih banyak perempuan. Aneh ya, gitu ya. Padahal slogannya wanita itu kan slim ya, slim fit dan sebagainya ya. Tapi faktanya yang slim fitnya malah yang bagus tuh malah laki-laki dalam diet gitu. Perempuan tuh banyak yang tidak bisa diet gitu. 2018 sih datanya. Apalagi sekarang dengan pandemi ya, pandemi yang sudah 3 tahun ya. Anda lihat saja deh, ukur badan masing-masing gitu ya. Lihat, saya tambah gemuk apa tambah kurus? Pastinya tambah gemuk, tambah kurus gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu sampai terjadi terus-menerus, alangkah baiknya coba yuk dikoreksi gitu ya. Kalau memang ada faktor PCO ya diobati, di treatment ya, atau dengan diet. Nah, tapi kalau misalnya ada penyebab lain, misalnya amenorrhea yang lain, ya karena amenorrhea itu penyebabnya banyak tergantung dari kompartemen gitu. Ada apa nih kompartemen 1 sampai 4. Nah, kalau yang PCO itu nanti adanya di kompartemen 2 tadi. Nah, kalau di kompartemen 1 misalnya dari otak. Jadi kita punya yang namanya segitiga gini ya. Segitiga HPO namanya. Apaan tuh, Dok? Jadi selesai satu begitu. Jadi kita menyelesaikan masalah itu satu demi satu sambil kitanya mau periksa gitu ya. Jangan nanti kita mau selesai tapi kita tidak periksa, kan jadi aneh juga gitu. Kira-kira gitu Ivo. Iya. Oke, intinya kalau udah 3 bulan, perempuan-perempuan, apalagi kalau udah punya riwayat, biasanya tahu ya Dok, waktu masih muda ya kan, kalau suka nggak lancar kan harus diperiksa dulu ya teman-teman ya, mulai sekarang. Gitu. Oke, lanjut ya Dok ya, ini udah mulai rame, sudah rame bahkan. Ini dari ada Novi. Dokter mau bertanya, ada yang bilang kalau punya penyakit kista kanan kiri itu akan membuat susah hamil. Terus lanjutannya Dok, apakah itu benar dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini pertanyaan yang lazim ya. Ya, bosen-bosen lah ya ditanya model seperti ini. Jadi ya banyak yang nggak ngerti juga sih. Ya, jadi gini ya, kita harus bisa merubah paradigma ya. Mungkin kalau di sini ada yang gabung laki-laki juga harus mengerti nih ya, bahwa yang namanya proses kehamilan itu ya, itu milik bersama ya. Tidak ada satupun seorang anak yang lahir tanpa bapak. Nggak ada. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara hamil, bagaimana suaminya? Karena yang namanya itu tanggung jawab bersama. Ada beberapa literasi yang bilang bahwa tanggung jawab laki-laki untuk menghamili wanita itu wow. Yang 20% itu adalah kebersamaan. Jadi Anda pikir hak dan kewajiban itu sama. Jadi kita memasuki abad 21 ini, yuk paradigma itu dirubah. Ya, jangan mentang-mentang punya kista kanan kiri itu aku nggak bisa hamil. Banyak kasus seperti itu yang punya kista kanan kiri, pasien saya hamil, ya. Bahkan ada kista yang 10 cm hamil, ya. Ada miom, ya 12 cm hamil. Wow. Itu ya.
artinya kita harus melihat ini secara gamblang, ya, secara kebersamaan, ya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh juga ditekan, oh kamu ada kista kanan kiri, kamu memang yang tidak bisa hamil. Oh no, nggak bisa. Yang bisa menghamil itu ya laki-laki. Nah sekarang persoalannya, persoalannya tanggung jawab yang sama-sama 40% itu yang mesti dijalankan. Nah, cuma memang nanti kista yang kanan kiri ini model kistanya kista apa dulu, gitu. Oke. Iya, saya setuju dok dengan jawaban dokter. Jadi mari mulai abad 21 itu kehamilan tuh nggak tanggung jawab sendiri, tanggung jawab bersama lah. Mana ada hamil sendirian. Saya setuju dok, thank you. Lanjut ya dok. Ya. Lanjut ini dari Aulia Kasiwi. Dok, karena harus nurunin berat badan, boleh pakai obat diet nggak menjelang persiapan kehamilan? Wow. Ya, begini. Kalau misalnya menurunkan berat badan itu ya yang baik alami ya, dalam artian gini. Pengalaman nih, hanya pengalaman. Karena obat-obat diet itu kan otomatis bahan kimia ya. Bahan kimia. Apapun itu yang namanya obat adalah racun gitu ya. Apapun itu ya, itu yang namanya obat ya racun gitu. Jadi itu bahan kimia. Karena dia melalui proses kan ya. Nah, alangkah baiknya ya kita berdietlah dengan yang baik begitu ya. Kalau saya sih contohnya gampang, itu saya sudah jalani sendiri ya. Saya sudah jalani sendiri berkali-kali gitu. Yang penting asal kita bisa menahan makan makanan yang enak, makanan yang enak ya. Terutama malam ya, terutama malam ya. Makanan yang manis ya, makanan yang mengandung tepung ya. Tiap saji. Kita mulailah dengan cara yang paling ringan, yang tidak merusak tubuh kita. Begitu. Ya, gitu. Oke, berarti Kak Aulia dietlah yang alami aja gitu. Kalau bisa hindari obat-obatan yang mengandung kimia ya. Apalagi mau mempersiapin kehamilan nih gitu, kayak kata dokter Dani. Oke, wah ini lanjut lagi nih dok. Ada yang nanya lagi, langsung diserang. Masih dari Kak Rohani. Dok tanya lagi nih, apakah stres bisa mengganggu tingkat kesuburan khususnya pada wanita? Ya, itu jelas ya. Kalau namanya stres itu kan berarti kan dia bisa mereduce fungsi dari organ lain begitu ya. Bukan hanya proses kehamilan ya. Stres itu nanti pengaruhnya banyak ya. Di sistem yang lain, sistem peredaran darah, sistem kerja jantung, sistem ginjal dan sebagainya, sampai sistem neurologis, persarafan dan sebagainya itu banyak gitu. Bukan hanya sistem reproduksi wanita gitu. Dalam hal ini siklus haid seperti itu ya. Tapi yang jelas memang ada benang merah antara status psikologis seseorang yang menderita beban dengan yang tidak beban seperti itu dalam siklus haid, dan itu memang faktanya demikian begitu ya. Bahkan orang yang hamil pun ya kalau ada dalam kondisi stres psikis ya itu biasanya lebih ringan seperti itu. Oke. Iya, iya, benar berpengaruh ya teman-teman ya. Oke, dok lanjut. Ayo silahkan waktu kita sedikit lagi. Dari ini ada nih. Nah ini pertanyaan juga yang paling sering ditanyain pasangan-pasangan baru dok. Dok kalau sedang hamil 4 minggu lalu berhubungan badan keluarnya di dalam itu boleh atau nggak boleh dok? Baik. Jadi gini. Dalam fertilisasi ya, artinya proses pembuahan itu kan kita mencari one moment tadi kan. Nah, sudah one moment nih, one moment udah pas semua ya. Nah, hasil dari konsepsinya itu kan dibawa tuh dari sel telur ya, yang dimana sel telur itu dia standby di dalam ampula, dia akan masuk sperma, dia akan kejar di ampula itu, dapat, di keep. Nah, hasil konsepsinya
nanti dia berjalan dari ampul itu sampai ke dalam rahim. Ya, itu butuh waktu kan. Nah, sekarang kalau hamilnya baru 1 bulan, apalagi nanti ini hamil yang sangat diharapkan, walaupun juga hamil yang biasa-biasa saja, hamil dia oke, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang namanya kehamilan tuh harus dirawat seperti itu ya. Jadi kalau saran saya sih biasanya kalau ada pasien bertanya demikian, saya melarang ya untuk melakukan hubungan seksual yang apalagi spermanya di dalam begitu ya. Karena sperma itu dia mengandung salah satu komponennya ada yang mengandung prostaglandin gitu. Nah, prostaglandin itulah yang memicu kontraksi. Sama seperti Anda haid. Anda haid, kenapa sih kalau orang haid itu perutnya rada-rada kram? Kan begitu, ya. Karena itu dia mengandung prostaglandin gitu. Makanya kalau Anda minum obat painkiller yang anti prostaglandin ya, misalnya nih Mevinal, ya saya sobetin mereknya ya, misalnya itu dia akan hilang gitu ya, karena dia anti prostaglandin gitu. Jadi sebaiknya jangan, tunda dulu, karena 4 minggu itu dia baru berproses, dia baru akan baru menempel, dan tempelannya itu juga belum kuat, di situ kehamilan juga belum maksimal, karena di situ masih ada yang namanya beta HCG, di mana progesteron yang nyata-nyata mempertahankan kehamilan sampai dengan ada persalinan itu belum terbentuk sama sekali. Ya, jadi itu yang mesti dimengerti oleh pasangan-pasangan muda ya, ya apalagi baru menikah 2 bulan, 3 bulan seperti itu, ya ini yang harus diwaspadai. Ya, artinya kalau berhubungan seksual pun ya silahkan, tapi sebisa mungkin sperma tidak bisa di dalam. Demikian Bu Ivo. Ya, oke. Jadi semoga menjawab untuk Pak Sutri dan Kak Aulia Kasiwi ya. Oke, Dok, terakhir deh Dok, dari dokter sendiri kan, ya benar ya, one moment ini kayak nggak tahu kenapa sekarang tuh kalau dokter juga mungkin bisa sharing angkanya, banyak banget teman saya bilang kenapa ya, kalau orang nikah tuh susah banget hamilnya, tapi waktu kalau kita lihat orang-orang yang nggak nikah tuh kok gampang banget hamilnya. Itu apa sih yang bikin buat momennya itu apa yang membedakan tidak menikah sama nggak menikah tadi Dok? Iya, jadi memang kan kadang-kadang kita merasa tidak adil ya. Iya. Kok resmi gitu ya. Saya tidak melanggar norma kesusilaan, saya tidak melanggar norma-norma sosial ya. Menikah pada waktunya, di wadah lembaga yang sah dan sebagainya gitu ya. Kok nggak hamil gitu ya. Ini ada yang cuman asal coba-coba gitu kan. Itu kok hamil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita bicara seperti itu, ada baiknya juga kita kembali ke masalah diri kita juga gitu ya. Jadi ini kan beda orang, beda waktu, beda kesempatan, beda tindakan, kan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa head to head gitu. betul. Artinya ini kan kita beda dengan orang yang lain gitu ya. Dan pelakunya kan beda gitu ya, bukan kita sendiri ya. Kecuali kita sendiri ya. Pada status belum resmi kita melakukan ya kan. Jadi begitu pas nanti kita resmi kok nggak jadi ya, itu mungkin ada perbandingan ya. Tapi kalau ini kan kita beda kasus gitu. Jadi artinya kita tidak boleh merasa terbeban dengan hal itu. Tapi yang paling penting cuma satu sih, kita koreksi diri kita begitu. Nah, makanya pada saat nanti persiapan mau menikah, ada harus mempersiapkan diri 3-6 bulan minimal sebelumnya. Memang saya kan sibuk ngurus catering, belum ngurus tempat, belum ngurus baju, bla 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 bla, nah, gitu kan. Makanya nanti persiapannya kalau ada bridal expo itu ya, bridal expo dan sebagainya itu sudah jadi jangan sampai nunggu bridal expo gitu ya. Kalau udah tahun depan gitu, dari sekarang udah direncanakan gitu, sambil berjalan sambil berjalan kita memanage diri sendiri gitu. Bagaimana dengan perilaku hidup yang sehat ya. Perilaku hidup sehat kembali basic to nature, artinya kita
sumber bahan makanan yang sangat-sangat penting untuk menjaga kualitas sel telur, kualitas sperma, mempertahankan atau memantapkan fungsi daripada dinding rahim. Karena gini, tanpa dinding rahim yang baik, ya, itu sebagai rumah dari hasil pembuahan sperma dan sel telur dalam bentuk konsepsi, dalam bentuk janin, itu tidak akan jadi baik. Jadi memang ini semuanya saling keterkaitan, Bu Ivo. Jadi satu sama lain itu harus ada. Jadi harus baik, sel telurnya harus baik, momennya harus baik, siklus haidnya harus baik, faktor resiko misalnya merokok, yuk di stop dari sekarang. Jangan nanti stopnya 3 hari menjelang pernikahan. Nah, itu salah. Nikah ya periksa spermanya dulu, begitu. Ya, jadi biar tahu kalau memang punya kelainan, ada gangguan di sperma, diobati gitu. Jadi tiba pada saatnya, siap, ready semua, momennya baik, dapat hasilnya satu kali satu kali kejadian, ya, satu saat itu juga akan terjadi suatu pembuahan yang sangat diharapkan. Seperti itu, Bu Ibu. Kira-kira Oke, wah terima kasih Dokter Dani. Dokter, terakhir nih Dok, mungkin untuk teman-teman yang nonton nanti video ini, Instagram Live ini kalau kita mau share gitu, mungkin banyak pasangan di luar sana atau saat ini lagi nonton yang memang sudah mempersiapkan dengan baik untuk mendapatkan momen ini tadi agar terjadi pregnancy-nya. Ada nggak Dok motivasi atau penyemangat dari dokter selaku Opjin gitu untuk pasangan-pasangan yang memang sudah mempersiapkan, menantikan tapi memang belum ketemu aja momennya, Dok? Iya, ya penyemangat saya tuh sebenarnya cuma satu sih, ya. Kita berpikir positif. Satu, ya. Berpikir positif. Nah, berpikir positif tapi jangan cuma mikir gitu loh. Kan aneh gitu. Action. Nah, ini penting. Berpikir tanpa action ya nggak jalan gitu, ya. Berpikir, action. Apa sih actionnya? Actionnya kita harus mengerti dan mengenal diri kita. Siapa saya? Apa yang menjadi kekurangan saya? Apa yang menjadi kelebihan saya? Kalau saya berkurang, masalahnya di mana? Kalau masalahnya nanti untuk persiapan kehamilan, saya sudah harus tahu dengan siapa saya nanti akan meminta bantuan. Oke. Kalau nanti sudah dimintakan bantuan, apa yang disarankan saya harus jalankan. Nah, kalau saya sudah jalankan, tinggal bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita mengatur. Mengatur apa? Mengatur stres, ya, stres fisik, ya. Terus mengatur juga terpaparan dengan polusi, misalnya seperti itu. Terus menghindari penyakit-penyakit dengan imunitas yang baik, ya. Juga terus nanti mengatur bagaimana kita bisa mencatat siklus haid, ya, paling tidak 6 bulan kita harus tahu siklus haidnya berapa hari sampai berapa hari. Kita harus tahu nanti konsultasi tubuh. Ya. Saya pikir tuh untuk yang merokok saya harus stop gitu ya. Dan olahraga misalnya olahraga untuk laki-laki, coba olahraganya jangan yang merusak lato-lato. Nah, sekarang tuh ada tren lato-lato. Nah, jadi buah zakar itu jangan dirusak gitu, ya. Nah, dengan apa? Olahraga bela diri, yang tendang-tendang, futsal, sepeda gunung, bersepeda lama. Berhenti, ya. Padahal itu kan di bawahnya knalpot, ya. Terus nanti kerja di tempat yang bersuhu panas, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu yang hal-hal yang memang mesti diperbaiki. Nah, kalau itu aja, itu aja. Ya, jadi sekarang mulai berpikir sistematis.
Kira-kira gitu, Iya. Vivo. Oke, bener, saya setuju. Ya, berarti berpikir positif, tapi jangan hanya berpikir saja, harus ada aksi. Sama kayak jangan teori aja, harus ada praktek nih, teman-teman. Wah, Ya, Dokter Dani, waduh, ini udah mau maghrib. Dok, makasih banyak. Ini banyak banget yang udah terjawab, membantu sekali teman-teman mungkin yang nggak bisa konsul langsung ke dokter, akhirnya bisa lewat live Instagram ini bisa konsul. Tapi teman-teman yang ketinggalan maupun nanti baru nonton video ini, tenang aja karena teman-teman bisa reach Dokter Dani di mana aja dok? Boleh diinfoin lagi dokter? baik. Saya hanya praktek di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Nanti kalau misalnya mau cari tahu jam Oke. praktek saya sudah share scan barcode. Kan sekarang saya pakai semua pakai barcode ya. Apa juga semua pakai barcode. Jadi Iya dok. dalam barcode itu nanti akan ada jadwal praktek saya di situ, nanti akan terbuka. Di situ juga ada nomor kontak person saya dan kalau nggak salah ada Instagram juga di situ ya. Jadi next monggo silakan mau chat by WA boleh, by Instagram boleh silakan. Kita mau terbuka dan bagi teman-teman dengan program Dr. Dani Speaks, monggo silakan. Kalau bagi yang mau online ya, yang punya community, yang punya komunitas, yang punya corporate, perusahaan dan sebagainya, yang kerja di public communication ya, apa itu nanti radio, punya TV dan sebagainya ya, atau Anda remaja, sekolah ya, atau mahasiswa ya, kampus dan sebagainya, monggo silakan kalau memang tertarik dengan program kami ya, nanti kita bisa bergabung join, monggo nanti daftar di WA itu, nanti kalau misalnya itu kalau sudah nanti saya fasilitasi dengan manajernya itu nanti mereka yang bagian marketing dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Karena sekarang saat ini saya punya manajer. Gitu kira-kira. Mantap. Oke. Wah dok, saya doain program Dokter Dani Speaks-nya ini semakin bisa menjangkau pasien-pasien dokter yang tadi mungkin nggak bisa ke Jogja, ketemu dokter juga lebih banyak merich orang-orang yang butuh bantuan dokter tadi. Dokter Dani sekali lagi makasih banyak dok sharingnya hari ini Amin, sangat-sangat amin. informatif. Dokter Dani sehat-sehat ya dok. Kalau kita ke Jogja saya ketemu ya dok ya. Doain saya ke Amin, Jogja amin. ntar lagi. Amin, amin, amin. Teman-teman semuanya terima kasih yang udah join. Kalau gitu saya dan Dokter Dani pamit. Selamat istirahat, selamat jalan-jalan, happy Sunday semuanya, dadah. Ya, makasih. Makasih dok, dadah dok. Ya, thank you.